Jadi Israel ini saya mengibaratkan Israel ini adalah ibarat petinju itu seperti Mike Tyson. Dia itu tinju harus cepat. Ya. Peng harus KO. Ya, Kalau lama sedikit rondenya sampai 5, udah dia agak susah menang. Belum pernah mengalami war of attrition. War of attrition. Jadi dia susah. Perang berlama-lama itu. Perang berlama-lama dan melelahkan. Adu kekuatan. Adu lama. Itu war of attrition. Jadi Israel adu betah-betahan. Sampai kapan? Ayo. Tak layani. Itu karena itu ya. Salah satunya karena medan Iran itu sendiri luas sekali. Negara Iran ini luasnya minta ampun. Gede sekali Iran itu, dan medannya, terutama bagian utara itu gunung semua. Makanya Iran itu menarik topografinya itu. Yang bagian utara itu gunung yang berbatasan dengan Asia Tengah, kemudian Afghanistan, sebagian berbatasan dengan Syria. Itu kan gunung-gunung semua. Nah, daerah Iran yang terbuka itu yang bagian selatan di bawah, yang ke Teluk Persia, Selat Hormuz itu ya. Nah, yang itu juga sebuah isu menarik gitu. Itu ya. kan Kalau juga Selat Hormuz ditutup, katanya itu eskalasi konfliknya akan lebih besar lagi. Bisa perang dunia gitu ya. Jadi Iran itu daerah terbukanya di bagian selatan, yaitu bagian seperti daerah yang daerah namanya Provinsi Kerman, yang ke arah Teluk Persia. Bagian atas itu gunung semua, termasuk yang ke arah Israel. Jadi kalau Israel misalnya mau melakukan serbuan darat, itu agak susah. Jadi topografi Iran ini jauh lebih rumit daripada Afghanistan. Pertama lebih luas, kedua lebih rumit topografinya. Nah, kalau misalnya Israel mau melakukan serbuan perang di sana, susah sekali. Amerika saja di Irak itu topografinya lebih sederhana. Irak itu dataran semua. Irak itu dataran itu. Tapi Iran tidak. Iran itu bagian terbesarnya di bagian utara itu semua gunung-gunung. Jadi kalau mereka misalnya mau melakukan perang darat dan Iran misalnya mengajak kuat-kuatan, betah-betahan, saya kira Israel susah melayani. Tapi kan gini Gus, kan ada yang bilang bahwa ya Israel itu kan dari segi teknologi tempur itu kan tanpa diragukan lagi itu kan canggih banget, jauh lebih canggih lah gitu ya dari Iran gitu kan. Bahkan misalnya kan track recordnya ya memang ini perang kayak Mike Tyson sih, ketika Six Day War itu perang 6 hari itu 67. Iya, tahun 67 itu yang kan dia dikeroyok oleh Mesir, Jordania dan Syria kan. Yeah. Tapi dan itu kan si siapa Nasser Gamal Abdel Nasser selalu mengklaim bahwa berkuar-kuar Israel harus dikeluarkan dari dibuang ke laut gitu kan, dibuang ke laut gitu kan. Narasi itu gencar, tapi tahu-tahu Israel nyerang dengan kayak blitzkrieg gitu. Serangan kilat itu Gus, itu seluruh armada 3 negara itu hancur. Dalam sebenarnya bukan 6 hari tapi 3 hari. 3 hari ya. Gitu. Jadi 3 hari hancur. Yang dihancurkan itu pesawat terbangnya. Pesawat tempurnya. Tapi kan ini lumpuh kan. Kemudian si 3 negara ini dan sejak itu kan Arab kayak nggak punya taji lagi. Demoralisasi. Nah, ini dengan Iran ini gimana? Karena kan ada yang bilang wah Iran ini kan propagandanya aja yang bilang bahwa senjatanya kuat macam-macam itu, tapi kalau ngelawan Israel ya tetap nggak lama pasti kalah gitu. Gimana? Sebetulnya strategi yang hampir serupa itu dipakai dalam serangan kemarin dalam skala yang berbeda Mas Hal ya. Jadi kita ingat kan ketika serangan hari pertama itu kan ada 20 jenderal saintis nuklir Iran dibunuh pada hari pertama. Nah, jadi Israel itu tampaknya, ya ini spekulasi awam saya ya, menggunakan strategi yang serupa yang dilakukan ketika perang 67. Yaitu apa? Melakukan demoralisasi dengan menghancurkan infrastruktur perang mereka. Itu berhasil ketika perang 67. Nah, kemarin mereka itu ingin melakukan hal yang serupa dengan cara melakukan operasi darat. Karena kita tahu ada cerita yang menarik sekali di balik serangan terhadap pesawat tempurnya Mesir tahun 67 itu. Itu ada operasi Mossad yang berlangsung lama. Ya, betul. Itu ada filmnya itu. Nah, di Iran
Mossad itu sudah melakukan operasi cukup lama, menanam operatif di lapangan, dan kemarin dipakai itu. Jadi serangan udara di Israel itu dikoordinasikan juga melalui darat. Presisinya, kita lihat ada foto yang menggambarkan drone-nya Israel ini kan menghantam salah satu jenderal, pasukan Garda Revolusi kan. Itu betul-betul di tembok kamarnya dia. Presisinya luar biasa. Itu kenapa terjadi? Karena ada operasi intelijen di darat yang dilakukan oleh Mossad cukup lama. Nah, dengan melakukan pembunuhan terhadap eselon tinggi militer Iran ini dan saintis nuklir mereka, diharapkan Iran setelah itu mengalami demoralisasi. Ini kan sebenarnya setelah 67 ya, yang baru-baru ini kan terhadap Hamas. Persis. Hamas kan petingginya dihabisi semua kan? Ya, sama. Dan sekarang mengalami demoralisasi kan? Ya, gitu. Pengenduran ya. Kendor. Nah, tapi Iran tidak. Sesuatu yang mengagetkan adalah, dan ini yang juga dicatat oleh beberapa akun-akun besar ya yang mengamati perang di Iran Israel ini. Sesuatu yang mengagetkan adalah Iran berhasil melakukan regrouping dalam waktu yang singkat sekali. Jadi ini juga luar biasa. Jadi mereka berhasil melakukan regroup dan melakukan serangan balik. Dan mereka sama sekali tidak mengalami demoralisasi. Nah, ada salah satu akun yang menarik yang membuat pengamatan berdasarkan psikologi ya. Jadi mereka ini mengamati retorikanya juru bicara Iran. Bandingkan dengan jubir-jubir Irak waktu menjelang Irak diserang Amerika. Jubir-jubirnya Irak ketika itu ngomongnya, kalau bahasa Inggrisnya bluffing. Ya. Mulut besar kan. Tapi ternyata nggak ada apa-apanya. Ya kita kecewa juga kita itu masalah. Kita berharap beneran, ternyata nggak ada. Nah, kalau kita lihat retorika jubir-jubir Iran, baik yang tampil di televisi Iran maupun di televisi Barat, sebagian diwawancari oleh Piers Morgan, sebagian ya, cool sekali, cool sekali, gak ada kesan panik. Nah, ini saya konfirmasi kemarin, saya kan menemani Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, menemui Duta Besar Iran di PBNU, Pak Muhammad Burujerdi. Saya tertarik sekali kepingin ketemu dengan Duta Besar Iran, kan kepingin mendengarkan penjelasan langsung ya. Dia menjelaskan tentang perkembangan situasi di Iran sampai detik terakhir. Itu mengkonfirmasi apa yang saya baca di dalam akun sosial percakapan sosial media di X ya. Dia menjelaskan perang Iran dan Israel ini informasinya cool. Saya bilang kepada teman-teman secara berseloroh ya, seperti mengabarkan ada warung baru di Pramuka. Di Jalan Pramuka. Di Jalan Pramuka. Tenang gitu. Seolah nggak ada apa-apa. Ini bagi pemirsa ya, kenapa Gus Ulil menyebut Jalan Pramuka? Ini bukan karena ada isu soal. Bukan. Saya dulu tinggal di situ. Iya, karena dulu Gus Ulil tinggal di Salemba di Jalan Pramuka. Saya tahu betul daerah itu. Nggak ada hubungannya dengan keramaian Victor Suryadi ngomong soal serangan terhadap ijazah Jokowi nggak ada hubungannya itu. Jadi menjelaskannya kayak nggak ada apa-apa gitu. Cool sekali, nggak ada kepanikan, nggak ada emosi. Dan ini kapan? Kemarin ya? 3 hari yang lalu. Iya, artinya baru recently ya, berarti Jumat ya berarti. Jumat ya. Persis sebelum Jumatan. Persis sebelum Jumatan. Duta Besar Iran datang ke PBNU dan menjelaskan. Saya terbengong-bengong sebetulnya. Kok bisa dia menjelaskan situasi yang perang seperti ini dengan cool sekali. Nggak ada kesan panik, nggak ada pesan marah gitu ya. Enggak, biasa saja. Ya itu seperti mengabarkan ada warung baru. Enak gitu. Iya. Nah, ini yang terakhir Gus Ulil. Kita udah ngobrol 1 jam lebih nih. Saya pengen tahu pandangan Gus Ulil pribadi nih. Karena Gus Ulil kan kalau di X dan di banyak kesempatan lah kan menegaskan bahwa pokoknya menentang agresi dan penindasan dan kekerasan di Gaza, ya kan, sangat jelas itu sikapnya. Dan Gus Ulil kita tahu juga kan
sebenarnya sangat menentang rezim teokrasi. Betul. Ya, jadi rezim mullah itu bukan sesuatu yang menjadi idolanya Gus Ulil. Lebih pro demokrasi lah gitu. Jadi ini gimana membaca soal perang Iran dan Israel ini dalam konteks pandangan atau visi Gus Ulil sendiri? Kenapa saya bertanya gitu? Karena tadi Gus Ulil nyebut Gus Yahya. Yeah. Nah, Gus Yahya itu kan selalu dikaitkan dengan itu kan pernah kunjungan ke Israel gitu kan, terus kemudian fotonya bersama Benyamin Netanyahu gitu. Jadi padahal Gus Ulil itu dekat dengan Gus Yahya gitu. Gus Ulil sangat keras sikapnya menentang agresi Israel, tapi pada saat yang sama juga anti teokrasi mullah. Tapi pada saat yang sama juga senang dengan visi Trump tentang perdamaian di Timur Tengah. Di Timur Tengah, gitu ya. Jadi bukan kok Israel itu harus hilang gitu ya. Tapi masing-masing punya right to exist. Betul. Palestina dan Israel. Gimana Gus Ulil? Ini pandangan pribadi. Jadi sebetulnya Gus Yahya sendiri itu ketika melihat perkembangan di kawasan itu di Timur Tengah itu gelisahnya luar biasa. Pada suatu hari pagi-pagi gitu dia datang ke kantor PBNU dan kelihatan mukanya sangat kusut sekali. Ini setelah terjadi perang Iran. Iya, setelah terjadi perang Iran Israel ini dan dia sangat kelihatan sekali kegundahannya ya. Lalu dia ngajak beberapa teman termasuk saya kumpul dan ini kita harus merumuskan pernyataan yang pas tentang perang ini. Dan dia mengatakan dan dia mengemukakan pandangan-pandangannya. Poin pertama yang keluar dari dia adalah bahwa ini saya senang sekali ini. Iran has the full right to defend itself. Iran punya hak untuk membela diri. Dan itu keluar di dalam pernyataan resminya PBNU yang dikeluarkan kira-kira hari Jumat kemarin. Jadi setelah ketemu dengan Duta Besar Iran, lalu kita merumuskan pernyataan itu dan keluar ya. Jadi poin pertama di dalam pernyataan PBNU pertama mengecam serangan Israel. Yang kedua menekankan bahwa Iran punya hak untuk mempertahankan diri. Nah, istilah the right to defend itself selama ini kan dipakai oleh Israel. Ini khas, ini signaturnya Israel ini. Israel selalu mengatakan kami punya hak untuk membela diri. Yang itu menurut saya agak lucu karena ini negara yang disokong negara besar kok tiba-tiba mengatakan I have the right to defend myself. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah Gus Yahya juga mengatakan ini menarik juga buat saya. Kita jangan terus senang membela Iran atau Israel. Ya itu mungkin emosi sesaat. Tapi kita harus memikirkan jangka panjangnya. Ini perang kalau tidak terkontrol bisa menghancurkan seluruh kemanusiaan. Dan Gus Yahya itu berkali-kali dalam percakapan personal dan dengan teman-temannya menekankan bahwa hal yang dilupakan banyak orang saat ini adalah karakter senjata dan perang modern itu berubah total. Jadi senjata modern sekarang ini itu daya rusaknya itu luar biasa. Nah, Hiroshima Nagasaki aja begitu, apalagi sekarang. Ada AI ya. Ada AI, ada drone. Ya. Jadi sekarang ini perang itu perang langit ya, bukan lagi perang bumi. Dan daya rusaknya luar biasa, sehingga kalau terjadi perang beneran, dan itu skopnya global, itu yang jadi korban bukan hanya orang Iran, bukan hanya orang Gaza dan Israel, tapi juga kita semua mengalami akibatnya. Ya perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga, dan itu semacam bunuh diri massal. Itu semacam global suicide. Itu kan bunuh diri secara global itu. Ini harus kita pikirkan. Karena itu tekanan Gus Yahya di dalam seluruh percakapan dia dengan kami itu selalu adalah diplomasi. Dan dia mendorong PBB, mendorong Oki, mendorong Pak Prabowo untuk mengusahakan ini. Dan sambil ngereh-ngereh itu. Udahlah ya. Udahlah, ini apa harus ya. melerai. Bukan melerai juga sih, pokoknya menenangkan. Cooling down. Ngereh-ngereh ini. Ini perang jangan dikipasi terus ya. Harus direh-reh ini. Nah, menurut saya concern Gus Yahya seperti itu bagus sekali karena dia kan akhir-akhir ini membawa ide tentang humanitarian Islam. Ya.
Jadi Islam yang memperhatikan masalah kemanusiaan atau al-Islam lil insaniyah itu ide yang dibawa oleh Gus Yahya dalam beberapa diplomasi global ya. Dan ya itu dia terapkan dalam memandang soal perang Iran Israel ini. Kita tidak boleh ikut ngipas-ngipasi, tapi harus ngereh-ngereh itu. Tapi gimana dengan tadi itu yang soal kan Gus Yahya dan Gus Ulil kan pasti juga anti teokrasi. Nah, ini ya. gini. Maksudnya dengan rezim Iran yang sekarang kan juga nggak setuju gitu. Iya, saya juga nggak setuju dengan teokrasi. Iya, makanya itu. Terus, dan dalam hal ini saya ingat Gus Dur, Mas. Gus Dur itu kan selama ini dipersepsikan sebagai orang yang sangat mengagumi Ayatullah Khomeini, bahkan ikut menghadiri haulnya Ayatullah Khomeini dulu di kedutaan Iran kalau nggak salah tahun berapa itu ya. Okay. Dan juga bilang bahwa NU dengan Syiah itu dekat, yang membedakan cuma apa sih? Imamah ya, soal imamah ya. Tapi praktek-praktek keagamaannya terutama ziarah kubur, tawasul itu mirip dengan Syiah dan seterusnya. Barzanji yang banyak dibaca di pesantren itu juga mengandung elemen-elemen Syiah di dalamnya. Tapi Gus Dur berkali-kali mengatakan, dan ini jarang diingat oleh orang, saya tidak setuju dengan konsep wilayatul faqih yang diterapkan di Iran. Konsep wilayatul faqih ini konsep tentang ya negara yang dikuasai oleh ulama. Meskipun kita tahu ya konsep ini kompleks ya, kita nggak bisa bicarakan secara sederhana. Tapi itu ada thread ya yang kemarin saya share repost ya. Betul. Dari seorang ahli yang membahas soal wilayatul faqih ya. Betul, ada seorang dari sumber pertama ya. Dari sarjana dari Leiden University namanya Ahab Baidowi dan dia merujuk referensi primer. Ada 4 kitab yang dia rujuk karena dia juga menguasai bahasa Persia ya. Nah, Gus Dur gak setuju dengan wilayatul faqih karena ini teokrasi. Ya. Dan Gus Dur itu seorang demokrat murni. Betul. Karena kan wilayatul faqih itu mengasumsikan bahwa seseorang karena dia menjadi juris atau ulama, maka dia berhak memerintah. Berhak menjadi ruler. Menjadi ruler pada saat imam yang asli tidak sedang ghaib. Sedang tersembunyi. Ghaibah. Sedang mengalami okultisme. Ini kan epistemokrasi. Iya, betul. Epistemokrasi ini kan sebuah klaim dari kalangan yang merasa lebih tahu untuk dia menjadi ruler gitu. Penguasa. Run counter to the idea of demokrasi kan? Persis ya. Nah, Gus Dur ini kan seorang demokrat, seorang yang sangat cinta pada demokrasi dan dia nggak setuju dengan konsep wilayatul faqih ya. Dan posisi Gus Ulil seperti itu dalam hal ini. Dalam hal ini saya sama dengan Gus Dur. Nah, hanya saja saya melihat bahwa dalam hal ini ya kadang-kadang di dalam praktek geopolitik global itu menurut saya kadang-kadang pandangan Profesor Mearsheimer ya, yang realistik itu sangat membantu. Jadi Profesor Mearsheimer dari Universitas Chicago ini, dia ini kan profesor yang cukup dihormati dalam bidang hubungan internasional. Dia pernah mengatakan dalam salah satu wawancaranya bahwa salah satu sumber ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah adalah karena Israel punya nuklir. Jadi seandainya tidak ada nuklir di tangan Israel, itu tidak akan mendorong Iran untuk mencari nuklir juga. Jadi menurut dia, tapi ini memang ide yang agak gila memang. Dia mengatakan bahwa kalau ingin wilayah ini stabil, maka contohlah India dan Pakistan. India Pakistan ini berseteru, punya hubungan. Sejarah India dan Pakistan, meskipun dalam skala yang berbeda, agak mirip dengan Israel dan Palestina. Partisi segala macam kan, kebenciannya luar biasa itu mendalam. Beberapa minggu lalu kan sempat tegang kan. Nah, tetapi karena dua-duanya punya nuklir, maka terjadi semacam situasi detente, yaitu dua negara yang berseteru nggak saling berani menyerang, nggak saling menghancurkan karena mereka punya senjata pemusnah. Ya, kalau mereka nggak mau hancur dua-duanya, nggak mau tijitibe gitu kan? Nggak jitibe, mati siji mati kabeh. Iya. Itu yang terjadi pada masa perang dingin. Persis. Sebenarnya kan, kenapa terjadi kestabilan dan harmoni, artinya perdamaian, meskipun saling tegang, ya
karena sama-sama punya nuklir kan, Soviet dan Amerika. Iya, jadi itu perang tapi dingin. Dingin ya, perang tapi dingin. Itu ada detente. Ya. Nah, itu terjadi antara India dan Pakistan. Jadi kalau seandainya yang punya senjata nuklir hanya India, itu pasti nggak stabil wilayah Asia Selatan itu. Begitu juga Timur Tengah, kata Mearsheimer. Jadi Timur Tengah tidak stabil justru karena Iran punya nuklir. Israel punya nuklir, sehingga mendorong negara-negara lain di Timur Tengah untuk memiliki nuklir itu. Nah, karena itu menurut pandangan yang realis ini, ya kalau Israel dibolehkan punya nuklir, biarkan ada aktor lain di negara Timur Tengah punya nuklir, Iran. Nah, kalau Iran sudah punya nuklir, pasti Saudi kepengen punya nuklir. Nah, tetapi dengan adanya situasi detente ini, maka lebih stabil. Israel tidak berani sembarangan, begitu juga Iran tidak bisa sembarangan karena Saudi punya nuklir. Atau opsinya denuklirisasi secara total. Nah, itu yang disebut dengan rezim NPT, Non-Proliferation Treaty. Itu perjanjian internasional untuk tidak mengembangkan nuklir sama sekali. Nah, tapi rezim itu sekarang sudah hancur, NPT itu. Karena, jadi kemarin ada beberapa percakapan yang berlangsung di Barat bahwa serangan Amerika kepada Iran kemarin itu mengakhiri rezim NPT. Kenapa? Dengan serangan ini, Iran punya alasan untuk tidak mau lagi masuk dalam perundingan soal nuklir. Justru malah berbahaya, gitu. Jadi saya mengatakan bahwa pandangan realistik dari Profesor Mearsheimer ini, menurut saya masuk akal. Karena itu meskipun saya tidak suka dengan teokrasinya Iran, tapi Iran dibutuhkan sebagai pengimbang di dalam geopolitik di kawasan Timur Tengah ini. Karena kalau tidak begitu, maka Israel akan melakukan serangan-serangan sepihak unilateral makin sering. Jadi buat saya serangan Iran sekarang ini yang cukup efektif. Jadi saya katakan mengutip pandangan dari Cak Mustafa Abdurrahman, belum pernah langit Israel berhasil ditembus sejak tahun 48. Sejak Israel berdiri. Sampai sekarang baru terjadi. Dan itu menimbulkan efek psikologis yang juga penting di kalangan Israel. Bahwa mereka bukan invincible. Betul, nggak invincible. Bukannya nggak bisa dikalahkan. Iya, minimal bisa ditembus lah. Iya, bisa ditembus. Jadi dengan begitu ada unsur detente walaupun dalam skala yang lebih kecil ya. Gitu. Oke. Terima kasih Gus Ulil. Ini obrolan yang menurut saya sangat layak untuk diteruskan sampai maghrib ya. Tapi ya kan kita kelamaan, war of attrition. War of attrition ya. Ini lapar kita. Podcast of attrition gitu. Kelamaan nanti. Oke, terima kasih atas obrolannya dan pencerahannya. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya.